Ces, ces, kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Tuut, ces, ces, tuut, ces, ces. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di sekolah minggu. Sukacita ya hari ini Lose ya. Iya, anak Tuhan harus sukacita Lose Tiwi. Oke, mari kita memulai ibadah kita dengan tunduk kepala, lipat tangan, kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati dan memelihara kami semua. Sekarang kami mau beribadah, Tuhan pimpin, kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Anak-anak, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Yuk berdiri yuk semuanya. Ayo semua anak berdiri. Wah, Lose ada yang masih duduk Lose. Iya, kita tunggu. Ayo cepat kita berdiri sama-sama. Berdiri yuk. Good ya. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mau memuji Tuhan apa Lose? Sukacita bertemu dengan Tuhan Yesus. Lose. Ya, yuk anak-anak kita nyanyikan dengan sukacita ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Anak-anak, dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Oleh sebab itu, mari kita semua memuji Tuhan dengan sukacita. S U K A C I T A. Sukacita. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Sukacita ya Lose ya. Iya, Lose senantiasa bersukacita. Anak-anak, tunggu, jangan duduk dulu. Masih ada satu pujian lagi kita mau nyanyikan sama-sama. Tetap berdiri ya. Iya, Lose. Yuk kita sama-sama mau katakan bahwa dimanapun dan kapanpun juga ada Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita. Katakan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa.
angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, hahaha, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, hahaha, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus, Karena Engkau Yesusku. karena Engkau Yesusku. Sama-sama lompat. 1, 2, 3. Yeay. Sekarang saatnya anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oh, kayak gitu ya? Aduh, susah ya, gimana ya? Loh, sorry. Ini sudah mau mulai. Nanti aku telepon lagi ya. Dadah. Teman-teman. Sudah kumpul semua, sudah memuji Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Setelah lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan yang tolong setiap kami supaya kami boleh konsentrasi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh belajar melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, barusan ini aku ditelepon sama temanku namanya Beto. Dia ini lagi bingung, dia habis mecahkan lampu di rumah. Jadi ceritanya dia ini suka main bola. Terus orang tuanya lagi pergi, sudah diberitahu jangan main bola di rumah. Nah dia ini biasanya nggak main bola di rumah, biasanya mainnya di luar. Cuma karena hujan, ya dia nggak bisa main bola di luar. Terus akhirnya dia ini nendang dan kena lampu. Nah orang tuanya pergi, jadi dia bingung. Kenapa? Karena nanti kalau orang tuanya datang, gimana? Dimarahin kan? Karena nggak naati. Nah dia ini takut, soalnya juga lampunya itu, ya dia nggak bisa benerin kan lampunya, gimana cara benerinnya. Jadi nanti pasti ketahuan. Oh no. Dia tahu kalau dirinya ini salah, karena nggak taat, sudah diberitahu nggak boleh main bola di rumah, dia tetap main bola di rumah. Nah teman-teman, aku jadi ingat ada satu firman Tuhan, satu cerita tentang satu perempuan yang berdosa. Jadi nggak ada namanya, cuma disebut perempuan yang berdosa. Jadi perempuan ini terkenal berdosa. Ya terkenal mungkin, bayangkan dia tuh mungkin sering melakukan dosa. Sampai orang itu tahu, oh ini memang perempuan berdosa. Nah terus suatu hari Yesus itu diundang sama seorang namanya Simon. Simon ini mengundang Yesus ke rumahnya, terus mereka makan. Waktu makan, tiba-tiba datang perempuan ini. Perempuan yang terkenal berdosa ini datang,
Terus apa yang dilakukan? Dia berlutut, teman-teman. Dia berlutut dan dia membawa minyak wangi. Bawa minyak wangi, kemudian dia minyaki kaki Tuhan Yesus dan dia mengelap dengan rambutnya. Ya, rambutnya panjang gitu. Jadi dia bisa lap kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Terus waktu lihat ini, Simon ini bilang dalam hati, wah, Tuhan ini bukan nabi sebagainya. Dia nggak tahu perempuan siapa yang memegang kakinya itu. Itu perempuan berdosa. Simon dalam hati bilang kayak gitu. Kemudian Yesus tahu apa yang ada di pikiran Simon. Terus Yesus tuh bilang, Simon, ada 2 orang yang punya hutang 50 keping sama 500 keping. Mereka sama-sama nggak bisa bayar ke yang menghutangi mereka. Menurut kamu, kemudian akhirnya kedua orang itu dihapuskan hutangnya gitu ya. Kemudian Yesus bilang, menurut kamu, siapa yang lebih bersyukur? Siapa yang lebih mengasihi akhirnya orang yang menghapuskan hutangnya? Kalau teman-teman bilang siapa? Ya pasti yang hutangnya lebih banyak. Simon pun bilang demikian. Waktu itu Yesus bilang, benar apa yang kamu katakan. Kemudian Yesus mengatakan ke perempuan berdosa itu, dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Setelah itu Yesus juga bilang ke Simon, Simon, dari tadi ketika aku datang, kamu tidak memperlakukan aku sebagai seorang tamu. Kamu tidak meminyaki kakiku, kamu tidak menghargai kehadiran Tuhan. Tapi apa yang dilakukan perempuan berdosa ini, perempuan ini itu adalah suatu hal yang seharusnya kamu lakukan. Dia menyadari dirinya itu orang berdosa. Teman-teman, perempuan berdosa itu datang dengan kondisi dia itu berdosa. Tapi dia pergi dari tempat itu dengan diampuni. Sedangkan Simon yang mengundang justru meninggalkan tempat itu atau tidak menerima keberadaan Yesus sesungguhnya. Ya mungkin dia sediakan makanan, dia ajak makan, tapi sesungguhnya dia tidak menerima Yesus. Teman-teman, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Kalau tadi teman-teman ingat cerita awal begitu ya, si Beto, temanku itu, dia tahu dirinya bersalah. Kalau teman-teman, apa yang teman-teman lakukan? Itu sudah sesuatu hal yang pasti ketahuan gitu ya. Itu pasti ketahuan, maka kita nggak bisa menyembunyikan lagi. Kita nggak bisa berusaha menutup-nutupinya. Ya, kalau aku jadi Beto, ya aku akan, nanti ketika orang tua aku datang, aku akan minta ampun. Aku nggak mau menyembunyikan itu. Toh mereka pasti akan tahu. Terus mungkin teman-teman bilang, tapi aku bukan orang berdosa, aku bukan orang bersalah. Aku nggak kayak Beto, atau aku bahkan nggak kayak perempuan itu. Teman-teman, kita semua adalah orang berdosa. Dan kita suka melakukan dosa. Contohnya apa? Kita nggak taat sama orang tua, kita omong kotor, kita lebih suka apa yang kita mau daripada ikut apa yang Tuhan mau. Kita nggak mencuri, kita nggak membunuh, kita cuma bohong, kita cuma nyontek. Tapi teman-teman, itu dosa. Dan itu ada hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Itu adalah bersalah di hadapan Tuhan. Lalu teman-teman,
Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Kalau tadi Beto mungkin dia akan berusaha minta ampun, minta maaf ke orang tuanya. Dan ya, aku percaya orang tuanya akan memaafkan gitu ya. Tapi Yesus sudah mati di atas kayu salib mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus sudah lebih dulu, waktu kita masih berdosa, Yesus mengampuni dosa kita. Dia mati di atas kayu salib. Terus kita harus apa? Kita bukan hanya meminta ampun karena kita belum diampuni. Enggak. Tapi kita menyadari bahwa diri kita ini bersalah. Diri kita ini berdosa. Kita sadar bahwa kita ini orang yang berdosa. Dan kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Sekali lagi bukan karena kita akan diampuni. Apa yang perlu kita lakukan di dalam 1 minggu ini? Atau gimana kita melakukan firman Tuhan ini? Teman-teman, mungkin dalam seminggu ke depan kita mungkin bisa nggak taat sama orang tua, kita bisa melakukan dosa, kita bisa ngomong kotor, kita bisa berbohong, kita bisa menjelek-jelekkan teman kita bisa iri. Tapi teman-teman, waktu kita berdosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mau berdoa, memohon ampun kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ini orang yang berdosa. Terus kita juga boleh cerita ke papa mama. Kita ngaku kalau kita itu berbuat salah. Mungkin ke guru, atau mungkin kita marah-marah ke papa mama. Nah, kemudian kita juga, kalau kita itu lihat tadi, perempuan itu menyadari dirinya berdosa. Dan dia menunjukkan kasihnya, cintanya ke Tuhan. Dengan membersihkan, mengelap kaki Tuhan Yesus, meminyaki, menyembah Dia. Dan kita juga sama. Kita mau menunjukkan kasih kita ke Tuhan dengan kita itu taat kepada perintah Tuhan. Tuhan perintahkan apa? Tuhan perintahkan kita menghormati orang tua kita. Tuhan perintahkan apa? Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi sesama kita. Mengasihi kakak, mengasihi adik. Kita juga diajar untuk beribadah kepada Tuhan. Kita jangan terlambat kalau datang ibadah, meskipun online, nanti juga offline. Kita mungkin diajak untuk, ayo GDG, kita ikut GDG. Kita bertumbuh bersama dengan teman-teman yang lain. Dan kita misalnya suruh jujur, kita belajar dengan baik. Kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita sudah diampuni dosa kita. Gitu dulu ya teman-teman. Untuk hari ini firman Tuhan kita mau sama-sama hafalkan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Isinya apa? Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan sudah mengampuni kami. Dan kami mau menyadari itu ya Tuhan. Kami mau mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Dan kami mau belajar mengasihi Tuhan melalui kami taat.
kepada perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa share link ibadah kita hari ini kepada saudara kita atau teman-teman kita yang belum beribadah. Happy Sunday. God always be with you. Bye.